Oke. Oke, kita kedatangan tamu Mas, Aan Anshori. Halo Assalamualaikum Rabko, Mas. apa kabar? Waalaikumsalam, Wis selamat Natal dan Tahun Baru ya wis Rabko ya. mantap. Mas, Kita bagaimana terakhir kabar ketemu Mas? kapan ya? Kenapa? Kita ketemu terakhir kapan? Kita ketemu terakhir kapan ya? Waktu di STT Jakarta ya? 2017 kayaknya. Oke, oke. Di apa, sama-sama di kampus ketika itu international camp kan, lalu kemudian kita ngobrol dan Hmm, dekat seperti ini, kayak gitu. Oke. Waktu itu kamu belum lulus ya? Udah lulus ya? Udah. Oh, udah. Oke. Oke. Mas, begini Gimana Mas, gimana Rabko? kita kita ngobrol santai aja, nggak usah terlalu serius lah ya. Iyalah, nyantai. Makanya aku tadi Nah, nanya kamu sekolah di iya. apa Nah, namanya? Kita ketemu di mana dan lain iya. sebagainya. Ini Kekuatanmu adalah di nyantai. Mas, tapi ini menarik Mas. Kan Mas dari Jihad, Jaringan Islam Anti Diskriminasi, itu sebetulnya jaringan itu bergerak di bidang apa Mas sebetulnya? Kepo, pengen tahu. Eh, iya, jaringan itu memang bergerak khusus untuk apa namanya? Untuk apa? Menyebarkan gagasan dan juga mengimplementasikan bagaimana wajah Islam alternatif, terutama ketika apa namanya berkaitan dengan isu-isu diskriminasi. Seperti itu. Jadi visi kami di Jaringan Islam Anti Diskriminasi adalah bagaimana kemudian konsep rahmatan lil alamin. Rahmatan Oke. lil alamin itu menjadi terang, menjadi Iya. garam lah kalau dalam Alkitab itu. Menjadi terang dan garam, rahmatan lil alamin itu bagi seluruh alam raya. Oke. Nah, tentu dengan banyak menjadi terang dan garam itu bisa banyak hal ya. Charity, Sinterklas itu juga menjadi terang dan Iya. garam. Tetapi jihad itu fokus menjadi terang dan garam, menjadi rahmatan lil alamin untuk apa? Combating apa namanya soal diskriminasi ya. Oke. Diskriminasi dalam setidaknya 3 hal. Pertama adalah diskriminasi berbasis identitas, gender dan seksual, kemudian berbasis rasial, kemudian diskriminasi berbasis apa namanya faith, religion, dan juga ditambah lagi adalah diskriminasi lebih khusus terutama terhadap isu-isu 65 dan 66 apa namanya peristiwa 65 dan 66. Jadi itu kira-kira gambaran Tapi dasarnya Rabko. tantangan untuk mengadvokasi dalam diskriminasi itu apa Mas? Karena kan pasti ada terbentur challenge nih dari konteks misalnya, dari sosiokultural misalnya untuk mengadvokasi Iya, seperti itu. tantangan utamanya adalah menurut saya adalah lebih pada apa anggapan masyarakat menyangkut isu-isu yang kami pegang, isu-isu yang kami concern. Jadi kan mereka misalkan dalam isu gender dan seksualitas misalkan, Betul. ya banyak orang Islam yang menganggap bahwa ketika ada orang LGBTIQ itu ya memang boleh didiskriminasi Oke. karena mereka dianggap melawan apa God's will seperti itu. Melawan kodrat lah Jadi istilahnya itu seperti itu. iya, jadi seperti itu. Jadi mereka boleh didiskriminasi. Oke. Barusan kan itu kan ada kasus ya, yang aku juga jadi saksi ahli itu seorang polisi dipecat karena dianggap LGBT ya gay dan mantan polisi itu kemudian men-challenge di PT UN dan masih belum menang. Tadi malam aku dikasih kabar bahwa hakim memutuskan bahwa proses pemecatan dari kepolisian itu dianggap itu sudah benar. Jadi ini praktek diskriminasi yang menurut saya sangat clear. Diskriminasi yang paling utama adalah soal rumah ibadah. Oke. Pandangan klasik kami ini tantangan ya. Tantangan kami justru banyak di internal ya. Pandangan klasik kami mengatakan bahwa di daerah Muslim itu yang nggak boleh ada gereja. Nggak boleh ada gereja. Pandangan klasik ya, pandangan klasik. Nggak boleh ada gereja. Kalaupun ada orang Kristen di situ, ya dibiarkan, tapi kami bersyukur kalau mereka pindah ya, mendapat hidayah menjadi Islam, kira-kira kayak gitu lah. Nah, cara pandang seperti itu Rabko kemudian mendorong orang itu untuk tidak sensitif dan cenderung akan melakukan praktek diskriminasi. Tantangannya justru di internal kami sendiri, misalkan yang terakhir surveinya
yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi misalkan, ketika dia nulis di jurnal, salah satu jurnal, dia mendeteksi bahwa 52% Muslim di Indonesia itu tidak setuju kalau ada bupati, ada gubernur, ada presiden yang dari non Muslim. Oke. Mereka tidak menganggap itu diskriminasi, ya karena ya cara pandangnya kayak gitu. Lah. Ini yang kemudian kami lawan. Tantangan terbesarnya adalah menurut saya adalah bagaimana ekspresi mereka yang masih klasik itu terus berdialektika dengan kami. Oke, gitu. Mas, tapi kan ini menarik jadinya karena kan Mas sering aktif juga ke gereja seperti itu. Lalu kemudian apa yang mendasari Mas untuk kemudian masuk ke gereja lalu diskusi, seminar seperti itu untuk di gereja? Iya. Dua hal, Rabko. Aku dua hal. Yang pertama, kamu harus paham bahwa dalam Islam, masuk ke gereja atau mengucapkan selamat Natal dalam pandangan doktrin Islam klasik, masuk gereja itu adalah strictly forbidden. Oke. Kenapa seperti itu? Mereka membuat jerat bahwa kalau kamu masuk ke gereja, kalau kamu mengucapkan selamat Natal, berarti kamu mengimani apa yang diimani oleh orang Kristen. Padahal menurut cara pandang klasik, orang Kristen itu adalah orang yang sesat. Karena dianggap politeis. Oke, betul. Tuhannya 3. Iya. Kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga gereja dianggap sebagai institusi yang menakutkan. Oke. Lebih menakutkan ketimbang rumah hantu atau rumah bordil. Ada doktrinnya kayak gitu. Nah, kenapa aku sering ngomong kayak gitu? Kenapa aku kemudian agak sering ke gereja? Aku sebenarnya dalam dakwah itu ya, dalam kita penginjilan, itu kan ada dakwah dengan menggunakan omongan. Ya, ada dakwah dengan menggunakan teladan. Aku memilih untuk yang kedua. Dengan cara apa? Dengan cara melawan dogma, melawan doktrin. Doktrin klasiknya kan kalau kamu masuk ke gereja kamu jadi otomatis auto Kristen. Saya ingin membuktikan enggak. Gereja itu enggak menyeramkan. Itu menarik. Itu yang pertama ya. Jadi dakwahku seperti itu. Yang kedua, jadi sebenarnya aku sering kali jadi kebencian tesisku, hipotesisku adalah praktek diskriminasi banyak orang Islam pada orang Kristen itu karena mereka misunderstanding terhadap kekristenan. Bagaimana melucuti misunderstanding itu? Cuman 2 caranya. Either kita baca atau kemudian kita bergaul. Aku memilih untuk bergaul. Karena itu jauh lebih lebih komprehensif. Jadi seperti itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, aku juga ingin memberikan kesempatan kepada orang-orang Kristen untuk juga mempertimbangkan ada wajah lain dari Islam. Tidak semua orang Islam itu takut dengan salib. Tidak semua orang Kristen, orang Islam itu takut dengan gereja. Gitu kan. Kayak gitu. Ini apa? Oh, ada wajah lain yang ya menurutku ini akan juga berkontribusi terhadap bagaimana persepsi orang Kristen terhadap orang Islam itu sendiri. Ya mungkin ada misalkan ya orang-orang seperti Ustadz Abdul Somad ya yang waktu itu lagi viral soal salib itu loh, yang kemarin salib gitu kan. Ada orang yang modelnya seperti itu ya. Ada orang yang modelnya seperti aku yang enggak. Tapi aku ingin mengatakan bahwa aku yang takut sama salib itu kan biasanya kan vampir ya, dan aku kan bukan vampir gitu. Mas, tapi apa nggak takut dianggap sesat, Mas, kalau masuk gereja? Oh iya pasti. Pasti itu. Ada stigma seperti itu yang Mas alami ketika masuk ke dalam gereja. Oh iya, nggak cuma ke aku, ke anakku, ke istriku. Wow. Lalu gimana mengedukasi mereka dan menguatkan anak istri Mas ketika Mas memutuskan untuk masuk ke gereja dan berdiskusi sama orang-orang gereja seperti itu? Kan bullying ini. Mudah saja dengan mengatakan yang sejujurnya pada mereka. Aku mengatakan kepada Cecil anakku. Kenapa sih dilarang ke gereja?
katanya akan jadi Kristen dan lain sebagainya. Ya sudah, kalau jadi Kristen mari kita coba. Kamu tak ajak. Dia waktu itu usia kelas 6 SD ya. Jadi aku ajak ke GKI untuk apa namanya? Untuk Natalan ya. Ya, Natalan gitu kan. Nanti kalau kamu Kristen, otomatis Kristen kayak gitu. Ketika masuk gereja, nanti ayah bantu syahadatnya. Iya. Bahkan kalau KTP-mu atau kartu tanda pelajarmu tiba-tiba yang di situ agama Islam, ketika kamu masuk gereja tiba-tiba langsung otomatis jadi tertulis Kristen, nanti tak uruskan ke sekolah. Oke. Aku sampai kayak gitu. Akhirnya apa? Kami membuktikan sendiri. Aku ajak dia untuk membuktikan. Akhirnya masuk ke gereja. Kutanya, gimana? Apa dan lain sebagainya. Dan itu menjadi proyekku ya. Kalau dulu ada slogan ya, aku kan di Pondok Lama. Ayo mondok gitu kan. Dulu kan ada slogan, ayo mondok gitu. Kalau aku sloganku, ayo ke gereja. Oke. Ini menarik. Iya, ayo ke gereja. Iya. Lebih keren kalau orang Islam sering ke masjid, kerennya di mana? Karena itu adalah yang sesuatu yang biasa. Iya. Jadi kalau kamu ya misalkan Rabko, orang apa namanya mengukur kekerenan Kristen itu bukan dengan cara seberapa sering ia ke gereja, enggak. Iya, gitu. betul. Seberapa sering kamu nongkrong ke tempat rumah ibadah yang lain. Betul. Ini menarik sih. Karena kemarin ketemu sama Mas Abdul Muiz ya, sempat konferensi juga sama dia bareng. Jadi kan ada ruang meja makan gitu. Ruang meja makan, terus aku kan lepas sendal. Terus Mas Abdul Muiz bilang, kamu kayak di masjid aja lepas sendal, kata dia. Yang menarik itu begini, Rabko. Aku mengalami itu ya. Aku mengalami itu. Ketika aku membawa sekitar 10 orang anak-anak PMII, perwira PMII, rata-rata berdarah Madura, berbahasa Madura, masuk ke GKI Sidoarjo. Untuk mereka pertama kali mereka masuk ke gereja. Ayo masuk gereja ikut aku. Ada yang mau melepas sendal ke gereja itu. Ada yang mau melepas sendal. Yang menarik itu tanggal 6 Desember kemarin. Aku ngajak 21 anak-anak perempuan PMII ikut perjamuan kudus di GPIB Tiberias Wado. Sebentar lagi bukunya akan muncul. Buku kesaksian testimoninya akan aku terbitkan. Itu ada beberapa satu perempuan yang dia ragu untuk masuk ke gereja. Lalu dia ngomong ke koordinator acara anak Islam juga. Mbak, aku lagi menstruasi ya. Nggak apa-apa tak ke gereja kayak gitu. Karena dalam pandangan mereka ada cara pandang yang berbeda. Nah, bagiku pengalaman-pengalaman berjumpa itu sesuatu yang sangat penting ketimbang membaca jurnal menyangkut soal psikologi transisi mengenal agama yang lain. Itu terlalu lama prosesnya, Rabko. Terlalu lama. Masukin aja, pleng gitu aja. Ceburin aja langsung ya. Iya, ceburin aja. Di situ kemudian mereka berdialektika dan lain sebagainya. Dan tadi is the point menurutku. Jadi beragamanya harus dengan baper ya. Kalau aku banyak menggunakan perasaan baper. Betul. Asik nih, asik. Mas, tapi gini menarik karena tadi Mas memberikan satu contoh toleransi. Apakah itu toleransi yang Mas lakukan berbahaya atau tidak bagi orang yang melihat seperti itu? Karena kan ini sampai masuk ke gereja, lalu kemudian ini banyak orang yang ya udahlah, yang penting menghargai, nggak perlu sampai masuk ke gereja seperti itu. Oke, itu sama dengan kita. Kalau kadar gula kita tinggi, Rabko, tinggi, maka biasanya kita butuh suntikan insulin supaya drop. Insulin itu berbahaya atau tidak? Ya tergantung. Kalau kadar gulanya sudah akut, kadar kolesterolnya sudah akut, maka itu ya itu adalah hal supaya bisa menetralisir. Nah, aku melihat bahwa kehidupan intoleransi di kalanganku sendiri itu sudah pada level yang sangat menakutkan. Level yang sangat menakutkan, butuh bypassing, butuh cara-cara yang radikal dan lain sebagainya untuk bisa menurunkan kembali. Cara-cara yang konservatif itu seperti bikin seminar itu tidak banyak berpengaruh terhadap penurunan kadar intoleransi. Aku sudah mencoba kok itu. Kamu pikir dengan intoleran, misalkan kita bikin seminar ya, bikin seminar moderasi beragama. Orang yang intoleransinya tinggi terhadap kekristenan, ikut seminar itu, aku mau tanya, pasca seminar sudah berapa bar turunnya intoleransi?
ada. Yang intoleransi tetap intoleransi. Betul. Tapi beda kalau itu dimasukkan ke gereja. Karena itu langsung memperhadapkan. Dengan situasi ini based on true story ya. Based on true story dan aku sering kan, makanya aku menggunakan cara-cara memasukkan langsung ke gereja untuk melucuti kesalahpahaman terhadap kekristenan itu sendiri. It works for me. Dan harusnya memang sistem pendidikan nasional kita itu juga mengadopsi gaya-gaya seperti itu. Jadi misalkan di sekolah-sekolah mulai sekolah SD ya, itu ada kompetensi di dalam pendidikan PMP atau PKN misalkan, bahwa salah satu yang dilakukan adalah saling berkunjung ke rumah ibadah masing-masing atau saling berkunjung ke perayaan rumah ibadah, perayaan agama yang lain. Itu akan jauh memberikan dampak terhadap apa yang disebut sebagai revolusi mental. Mas, tapi ternyata ya Jokowi belum berani. Jokowi belum berani. Mungkin takut dengan MUI atau takut dengan NU kali ya. Mas, tapi ini kan perdebatan yang sebetulnya setiap tahun terjadi. Apakah mengucapkan selamat Natal itu haram seperti itu, Mas, bagi ajaran Muslim sendiri? Kalangan klasik berbeda pandangan. Kalangan klasik menganggap itu haram. Karena apa? Alasannya dengan mengucapkan selamat Natal, ini alasan klasik ya. Mengucapkan selamat Natal itu berarti mengamini atau mengokekan atau tidak keberatan dengan model teologinya orang Kristen. Berarti ikut serta. Kalau pasal di pidana itu berarti pasal persetujuan, pasal 55, pasal penyertaan. Mungkin benar mereka. Mungkin benar, tapi tidak sepenuhnya holistik. Sebab apa? Sebab aku dan banyak orang lain mengatakan bahwa itu tidak seserius itu. Secara Al-Qur'an ketika Yesus itu lahir, ya, ketika Isa itu lahir di surat Al-Maryam misalkan, itu Al-Qur'an itu menuliskan ucapan selamat Natalnya. Wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan bagi diriku, Isa, Yesus, di hari aku dilahirkan, di hari aku diwafatkan, dan di hari aku dibangkitkan kembali. Itu di Al-Quran ada, Mas, begitu? Loh, ada. Wassalamu alayya yauma wulitu yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu Quran surat Al-Maryam kalau tidak salah ya, itu ayatnya kalau enggak 30 ya 31 atau 32. Ada di situ. Nanti kamu coba sendiri. Yang ingin aku katakan begini. Al-Qur'an saja memberikan ucapan selamat, menulis. Wassalamu itu kan ucapan selamat kan. Betul. Selamat Natal, wassalamu alayya. Itu kan selamat Natal. Masa Al-Qur'an mengucapkan selamat Natal? Tiba-tiba ada orang Islam yang mengatakan nggak boleh mengucapkan selamat Natal. It doesn't make any sense. Bagiku. Tapi yang menarik kan semua orang boleh memilih. Semua orang boleh memilih. Yang tidak boleh adalah memaksakan pilihan. Betul. Setuju. Itu yang menurut. Ini menarik sih, karena aku juga baru tahu soal Al-Maryam itu gitu. Ada. Kalau tidak disebutkan, ada itu. Aku tidak tahu. Tapi sebetulnya ketika umat Muslim merayakan Natal misalnya dengan atribut Natal, apakah itu juga menjadi permasalahan, Mas, dalam Quran? Gimana, Rabu? Aku nggak tahu. Kalau seandainya umat Muslim merayakan ikut Natal seperti itu dengan atribut Natal, apakah itu menjadi permasalahan juga? Bagi cara pandang klasik sih memang iya. Tapi nggak boleh dekat-dekat. Kan intinya kan begini kan. Jadi cara pandang klasik itu kan begini. Kekristenan Trinitarian itu dianggap sesat. Kalau orang sesat, jangan malah dikumpuli. Harusnya dikembalikan ke jalan yang lurus. Harusnya digembalakan supaya masuk Islam. Kira-kira begitu.
Lah kok ini misalkan Aan dan anak-anak Gus Durian malah nongkrongin, malah nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Ini yang menurut cara pandang klasik itu nggak bisa diterima. Nah sayangnya cara pandang klasik tidak mengupdate ya. Kalau di Linux itu tidak mengupdate file-filenya, tidak membaca lagi dan lain sebagainya. Kalau teman-teman progresif, Islam progresif, ya enggak. Enggak dalam arti ya tidak menganggap kekristenan itu sebagai sesuatu yang sesat. Sebab urusan sesat di dalam agama itu hanya Gusti yang tahu. Hanya Gusti yang tahu. Hanya Gusti yang tahu. Berarti sebetulnya atribut-atribut Natal dan pelarangan itu sebenarnya tidak tertulis dalam Al-Quran dong, Gus? Tidak. Misalkan tidak ada di teks Al-Quran yang mengatakan tidak boleh pakai topi Santa Claus. Nggak ada. Yang paling ekstrim ya, tidak ada teks satupun teks Al-Quran, ya teks Al-Quran yang mengatakan tidak boleh mengucapkan Selamat Natal. Tetapi mereka menggunakan apa yang mereka sebagai hadis. Hadis itu katanya perkataan Nabi. Betul. Ya, belum karena diskursus soal hadis juga banyak hadis-hadis palsu. Tidak semua yang disebut hadis itu mesti dari Nabi. Tidak semuanya. Pasti dari Nabi. Tidak semuanya. Ada orang yang mengatakan man tasyabbaha minkum biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka ia adalah termasuk bagian dari mereka. Ayat itu, apa yang mereka pikir sebagai hadis, itu kemudian dijadikan landasan. Ketika kamu bertopi Santa Claus, ketika kamu ke gereja, berarti menyerupai orang Kristen. Maka kamu juga orang Kristen. Nah, tapi setelah maka padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Kalau menggunakan hadis, menggunakan teks itu, ya kita juga orang Yahudi kan. Sunat itu kan tradisi Yahudi toh. Oh iya. Ya berarti kan orang Islam ini kan Yahudi juga toh. Oke. Jadi kami nyantai saja kan. Ya, kami beragama dengan lebih progresif, lebih masuk kepada apa yang disebut sebagai maqasidus syariahnya, inti-inti dalam beragama itu sendiri.